Ya, baik. Hubungan posisi kecepatan percepatan. Ya. Ini kita bahas terutama dalam bentuk grafik dan fungsi. Jadi hubungan antara posisi, kecepatan, dan percepatan minggu lalu sudah kita bahas kaitannya dengan diferensial dan turunan ataupun integralnya, gitu ya. Turunan ataupun integralnya. Nah, kita di sini akan bahas sedikit lagi kaitannya dengan bagaimana hubungan ini kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik ataupun fungsi persamaan. Gitu ya. Grafik ataupun fungsi persamaan. Nah, ini untuk mencapai capaian pembelajaran yang ketiga ya, hubungan posisi kecepatan dan percepatan dalam bentuk grafik. Sedangkan 1-2-nya sudah kita sampaikan minggu lalu. Nah, hubungan kecepatan terhadap percepatan dalam bentuk diferensial dan integral. Nah, ini minggu lalu sudah dibahas sekilas. Kalau minggu lalu mungkin banyak kaitannya dengan posisi terhadap kecepatan ya. Nah, di sini adalah kecepatan terhadap percepatan. Yang mana dari rumusan hubungan percepatan dengan kecepatan dalam bentuk diferensial yaitu bahwa percepatan merupakan turunan dari kecepatan. Atau di sini dirumuskan A sama dengan dv per dt. Jika dikali silang maka menjadi A kali dt sama dengan dv atau dv sama dengan A kali dt. Maka dalam bentuk integralnya kita bisa tuliskan integral dv sama dengan integral A kali dt. Artinya kalau percepatan merupakan turunan kecepatan, maka kecepatan adalah integral dari percepatan. Integral dv sama dengan integral A kali dt. Atau dalam hal ini adalah V dikurangi V0 itu sama dengan integral A kali dt. Dalam komponen X, Z, dan Z, maka bisa kita tuliskan Vx kurang V0x sama dengan integral AX dt. Vy kurangi V0y sama dengan integral AY kali dt. Dan Vz kurangi V0z sama dengan integral AZ kali dt. Tergantung dari sumbu ataupun dimensi yang digunakan. Nah, ini kita pelajari sedikit animasi jika suatu benda bergerak dengan pola seperti pada gambar. Ini suatu titik atau benda bergerak dengan memiliki percepatan. Gitu ya. Bisa dilihat dari titik-titik yang ada. Jarak pada titik-titik yang ada awalnya itu berdekatan, kemudian makin jarang, makin jarang, makin jarang. Itu artinya benda di sini bergerak makin cepat. Benda bergerak makin cepat. Maka grafik yang bisa kita gambarkan antara posisi terhadap waktu, maka perubahan posisi tersebut bergerak secara naik dalam bentuk kurva kuadratik. Dalam bentuk kurva kuadratik. Ini ya, naik, naik, dan naiknya itu makin lama makin jauh, makin cepat. Yang bukan makin cepat, maksudnya makin tinggi nilainya. Untuk jarak yang ditempuh itu makin jauh, makin jauh, makin jauh, dan jauhnya itu makin terjal. Nah, seperti itu ya. Sedangkan kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik kecepatan terhadap waktu, maka benda ini bergerak dengan kecepatan tetap atau berubah. Benda ini, titik ini bergerak dengan kecepatan yang berubah atau tetap kecepatannya? Berubah, Pak. Berubah ya. Berubah, tetapi berubahnya adalah secara linear. Secara linear, sehingga dia memiliki grafik lurus yang memiliki kemiringan tertentu. Artinya kecepatannya berubah, tetapi perubahannya itu adalah konstan.
Nah, gitu ya. Perubahannya adalah konstan sehingga grafiknya adalah naik secara kemiringan tertentu dalam bentuk garis lurus. Kemudian dia karena ada perubahan kecepatan, maka dia memiliki percepatan. Percepatannya berubah atau tetap? Tetap, Pak. Percepatannya tetap. Dia memiliki percepatan, tapi percepatannya tetap, yaitu ada di sekitar 2. Sehingga kita gambarkan garis lurus yang mendatar pada di dekat angka 2 ini. Ini sebagai ilustrasi ketika suatu benda bergerak dengan kecepatan tetap. Nah ini ya, ini kita gambarkan sebagai benda yang bergerak dengan kecepatan, dengan percepatan tetap. Benda yang bergerak dengan percepatan tetap. Artinya berarti dia memiliki perubahan kecepatan, tapi perubahannya adalah konstan. Benda yang kedua, hampir sama dengan yang pertama, hanya dia bergerak dari kanan ke kiri. Artinya nilainya makin negatif untuk secara posisi, karena ini berada pada sumbu X ke arah negatif. Sehingga perubahan posisi juga dia akan makin negatif, dan perubahannya itu makin jauh secara kuadratik. Sedangkan kecepatannya juga berubah ke arah negatif, karena kecepatan ini masih berupa vektor ya. Ini berubah ke arah negatif dengan kemiringan tertentu. Artinya memiliki perubahan kecepatan, tapi perubahannya adalah konstan. Dan akselerasinya adalah negatif karena ke arah kiri. Percepatannya adalah negatif mendekati 2. Dan percepatannya adalah tetap. Atau tadi, perubahan kecepatannya adalah konstan atau tetap. Perubahan kecepatan itu adalah percepatan, gitu ya. Kalau ada yang bingung, boleh langsung ditanyakan ya. Ya, ilustrasi ketiga. Benda bergerak ke kanan, tetapi bendanya adalah semakin lambat dan akhirnya berhenti. Berarti benda ini bergerak dengan perlambatan. Nah, benda yang bergerak dengan perlambatan ini bisa kita gambarkan bahwa benda tersebut mengalami percepatan tetapi negatif, gitu ya, yang kita sebut sebagai perlambatan. Oleh sebab itu dalam kurva posisi terhadap waktu, maka kurvanya akan bergerak ke atas tetapi akan berhenti pada titik tertentu. Ya, gini. Sedangkan velocity terhadap waktu atau kecepatan terhadap waktu, kecepatannya berubah semakin kecil dan akhirnya 0. Atau kita sebut dia berhenti. Ya, ini mulai dari 20 turun ke bawah sampai akhirnya berhenti di 0 atau nilainya 0 dan dia berhenti. Nah, dia mengalami perlambatan secara konstan sehingga grafik velocity terhadap waktunya adalah garis lurus. Sedangkan percepatannya ya tadi karena perubahan kecepatannya adalah konstan atau perlambatannya konstan, maka dia mengalami perlambatan yang tetap, yaitu ada di sekitar -1 gitu ya. Bisa dipahami ya. Dan satu lagi, ini yang ke arah kiri, ya hampir sama dengan tadi, hanya bedanya ini adalah ke arah negatif, yaitu dari 0 ke arah negatif sampai akhirnya berhenti pada posisi tertentu, yaitu -150. Sedangkan velocity-nya, dia karena menuju titik 0, velocity-nya karena dia akhirnya berhenti, maka dia akhirnya menuju titik 0. Dan karena bergerak ke kiri, maka
kecepatan awalnya adalah negatif, dan kemudian setelah berhenti kecepatannya adalah 0. Sehingga dia bergerak dari minus 20 menuju 0 dengan kemiringan tertentu atau membentuk garis lurus. Sedangkan percepatannya adalah ini dia memiliki perlambatan. Perlambatan itu negatif, tetapi dia bergerak ke kiri atau bergerak ke arah negatif pula. Sehingga perlambatannya ini menjadi positif. Gitu ya. Artinya nilainya dari negatif ketemu negatif tadi menjadi positif gitu ya. Ada di 2. Yang awalnya sangat negatif menjadi 0 gitu ya. Kalau dari kecepatannya tadi ya. Awalnya tadi minus 20 menjadi 0, sehingga karena dia perlambatan adalah negatif, kemudian bergerak ke kiri juga itu adalah negatif, maka percepatan di sini menjadi positif di sekitar mendekati 2 dengan percepatan yang konstan atau perlambatan yang konstan. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa ya, masih ilustrasi sederhana. Nah, ini ilustrasi lagi. Ketika ada 2 mobil yang bergerak. Mobil merah bisa dilihat dia bergerak awalnya pelan kemudian cepat, tapi kemudian konstan. Ini bisa dilihat dari titiknya ini ya, titik berdekatan kemudian konstan. Sedangkan mobil biru bergerak dari awal dengan kecepatan konstan. Oleh sebab itu, di sini bisa kita gambarkan untuk mobil biru karena dia konstan ya, dia grafik velocity terhadap waktu atau kecepatan terhadap waktunya ini ya tetap di 10 membentuk garis lurus, kecepatannya konstan 10 meter per sekon. Sedangkan yang mobil merah awalnya dari diam, kemudian bergerak dengan percepatan, sehingga di sini terjadi perubahan kecepatan dari 0 sampai 12. Bahkan kecepatannya itu lebih tinggi dari yang biru, sehingga nanti nyampe di ujung itu lebih duluan. Sehingga garis merahnya ini berada di atas. Kecepatannya lebih tinggi setelah menempuh sekitar 3 detik ya. Nah, sehingga ilustrasi gambarnya, grafiknya yang biru adalah garis lurus mendatar, sedangkan yang mobil merah dia bergerak dari diam kemudian pada kecepatan 12, butuh waktu sekitar 3 detik baru kemudian dia konstan di 12. Tapi kecepatannya adalah lebih tinggi daripada yang biru. Bisa dilihat dari jarak antara titik. Jarak antar titik yang merah ini lebih renggang daripada yang biru. Itu artinya adalah kecepatan yang mobil merah lebih tinggi daripada yang biru. Bisa dipahami? Oke. Nah, suatu pergerakan benda yang bergerak mengalami perlambatan, nah ini kita gambarkan seperti jempol gitu ya, seperti thumb atau jempol. Yaitu apa? Ini bisa dilihat, when an object is slowing down, the direction of the acceleration is an opposite of direction of the velocity, gitu ya. Tulisannya agak cepat membacanya mungkin ini. Nah, ini. Intinya adalah ketika suatu benda bergerak, kemudian dia mengalami perlambatan, maka percepatan itu menjadi berlawanan arah dengan pergerakan benda tersebut. Gitu. Kalau bendanya bergerak ke kanan, berarti percepatannya adalah ke kiri. Kalau bendanya bergerak ke kiri, berarti percepatannya adalah
ke kanan. Ini dilihat yang warna hijau. Yang warna hijau. Yang warna hijau itu percepatan. Dia awalnya itu searah, tapi ketika mengalami perlambatan, maka dia akan berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, ini bergerak, kemudian di sini karena perlambatan, ya mulai kan ini bergerak ini kan mengalami percepatan ya awal karena turun perosotan dia. Begitu kemudian mengalami ini pada jalan yang datar, dia akan mengalami perlambatan karena ada gesekan dengan jalan mungkin jadi mengalami perlambatan. Nah, karena perlambatan maka ketika dia bergerak ke kanan, yang hijau ini langsung berubah ke kiri. Dan kemudian pas mengalami percepatan lagi, maka dia akan kembali lagi searah gerak benda. Dan begitu perlambatan lagi, maka dia akan melawan arah gerak benda lagi. Gitu ya. Itu untuk percepatan. Sedangkan untuk kecepatan, yaitu selalu mengikuti arah. Kalau geraknya ke bawah ya ke bawah, kalau ke kiri ya ke kiri, kalau ke kanan ya ke kanan. Yang membedakan adalah kalau kecepatan itu adalah ketika dia makin cepat, maka kita gambarkan panahnya semakin panjang. Dan ketika dia makin lambat, maka panahnya akan makin pendek. Sampai akhirnya berhenti, maka panahnya habis atau hilang. Ya. Rule of thumb, ini untuk pergerakan benda yang mengalami perlambatan. Bisa dipahami untuk ilustrasi ini? Benda yang bergerak mengalami perlambatan. Maka velocity dengan akselerasi ini akan berlawanan. Bisa ya? Bisa, Oke, kalau Pak. bisa kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk pada hubungan posisi atau R, kemudian kecepatan atau V, dan percepatan atau A dalam bentuk diferensian dan integral. Ini yang atas ini adalah posisi xt meter. Yang tengah adalah kecepatan. Yang bawah adalah percepatan. Dari posisi menuju kecepatan ini bisa kita peroleh kecepatan merupakan turunan dari posisi, yaitu V sama dengan dx per dt. Ini ya kemarin ya. Kemudian dari kecepatan untuk mencari percepatan bisa kita peroleh dengan menurunkan kecepatan tersebut, yaitu A sama dengan dv per dt. Atau dari posisi ini juga bisa kita langsung turunkan 2 kali dari posisi ke percepatan, yaitu adalah A sama dengan d kuadrat x per dt kuadrat. Jika mau langsung dari posisi ke percepatan. Dan sebaliknya, ketika diketahui percepatan, maka kecepatan kita peroleh dengan mengintegralkan percepatan, yaitu V sama dengan integral A dt, dan posisi itu merupakan integral dari V dt. Nah, kalau mau langsung dari percepatan menuju posisi, yaitu double integral dari A kali dt. Gitu ya. Jika dari percepatan langsung ke posisi, maka double integral A kali dt. Nah, hubungan posisi dan kecepatan dan percepatan tersebut tadi yang digambarkan dalam persamaan diferensial dan integral, ini bisa kita buat dalam bentuk grafik dan persamaan. Untuk kasus yang pertama ini adalah jika benda bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Benda bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Berarti ada percepatannya enggak?
memiliki percepatan atau tidak ini? Tidak, Pak. Kasus ini. Benda bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Tidak ada percepatannya, Pak. Tidak ada ya, karena tidak ada perubahan kecepatan, maka percepatannya adalah 0 atau tidak ada. Pada kasus ini bisa kita gambarkan untuk grafik posisi terhadap waktu, maka dia bentuknya adalah linear dengan kemiringan tertentu. Ini benda untuk yang bergerak dengan kecepatan tetap. Artinya kecepatannya itu karena tetap, maka perubahan posisinya akan naik secara konstan. Perubahan posisinya akan naik secara konstan dengan kemiringan yang tetap. Ini. Sedangkan grafik kecepatan terhadap waktu, karena ini kecepatannya tetap, maka ya dia kecepatannya adalah konstan, ada di nilai tertentu dalam bentuk garis mendatar. Sedangkan percepatannya karena tidak ada, maka percepatan tersebut adalah 0. Ya, digambarkan ya garis mendatar nilainya 0. Ini ketika digambarkan dalam bentuk grafik. Kalau sebelumnya tadi diferensial dan integral, nah ini kita gambarkan dalam bentuk grafik. Untuk benda gerak lurus dengan kecepatan tetap, maka posisi akan berubah secara linear dengan kemiringan tertentu. Kemudian kecepatan terhadap waktu dia memiliki nilai tertentu tetapi konstan, sehingga garis mendatar pada nilai tertentu. Sedangkan percepatannya adalah 0 sepanjang waktu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kalau hubungan posisi, kecepatan, dan percepatan, tapi dalam bentuk kasus yang kedua adalah benda bergerak lurus dengan percepatan tetap. Berarti benda ini memiliki percepatan. Kalau memiliki percepatan, berarti kecepatannya berubah atau tetap kecepatannya? Berubah, Pak. Berubah ya, kecepatannya berubah. Sehingga dia memiliki percepatan. Percepatannya tetap. Maka yang pertama adalah untuk grafik posisi terhadap waktu, dia akan naik dengan bentuk pola kuadratik. Kenaikannya awalnya itu kecil, kemudian makin besar, dan sangat besar. Gitu ya. Artinya semakin terjal. Membentuk grafik kuadratik. Ketika benda ini memiliki percepatan tertentu. Atau kalau di sini dalam persamaannya, kalau tadi X itu sama dengan X0, ini ya, grafik linear. Tapi kalau yang ini karena kuadratik, maka X sama dengan X0 tambah V0T tambah setengah AT kuadrat. Berupa grafik kuadratik. Sedangkan grafik kecepatan terhadap waktunya, maka dia naik atau kecepatannya ini berubah. Semakin naik, tapi kenaikannya adalah konstan. Kenaikannya adalah konstan. Perubahan kecepatannya adalah konstan. Karena disebutkan tadi ini. Percepatan tetap, maka perubahan kecepatannya adalah konstan dengan kemiringan tertentu. Berupa kurva garis lurus, yaitu V sama dengan V0 kali AX kali T. V0 ditambah AX kali T. Nah, sedangkan kemiringannya itu adalah tangen theta, ini sama dengan percepatan, yaitu adalah dV per dt. Nah, untuk grafik percepatan terhadap waktu, karena dia bergerak dengan percepatan tertentu, tetapi tetap, maka percepatannya punya nilai di atas 0, atau lebih besar dari 0, tetapi dia mendatar, karena tetap. Misalnya percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Gitu. Terus.
Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya, saya kira tidak sulit. Ini hanya ilustrasi sederhana dalam bentuk kurva atau grafik. Nah, kemudian kalau kita gabungkan tadi hubungan posisi, kecepatan, dan percepatan ini dalam bentuk persamaan dan grafik. Yang sebelah kiri ini adalah dalam bentuk persamaan tadi, diferensial dan integral. Sedangkan yang kanan ini adalah dalam bentuk grafik. Maka ya bisa kita gambarkan, ilustrasikan seperti ini. Yang sebelah kiri ini tadi adalah diferensial atau turunan, dan integral kebalikannya. Sedangkan di sini adalah grafiknya. Nah, grafiknya nanti menyesuaikan dari kejadian ataupun fenomenanya. Apakah benda tersebut memiliki percepatan atau tidak? Apakah dia bergerak dengan kecepatan tetap atau bergerak dengan percepatan tetap? Itu ya. Nah, sehingga bisa kita gambarkan lebih lanjut seperti ini. Hubungan posisi R dan kecepatan Y dan kecepatan V dan percepatan A dalam bentuk persamaan dan grafik. Suatu pergerakan nanti bisa dilihat diilustrasikan seperti grafik seperti ini ya, grafik kecil ini ya. Suatu benda itu bisa bergerak, mungkin ini minggu lalu juga sempat disinggung bahwa posisi yang ditempuh suatu benda yang bergerak itu selain menggunakan integral juga bisa kita gunakan dari luas area di bawah kurva atau di atas kurva. Artinya luas area dari pergerakan tersebut terhadap sumbu X-nya. Nah, ketika benda seperti ini misalnya, benda awalnya bergerak, geraknya ini memiliki perubahan kecepatan. Artinya kecepatannya makin naik. Berarti ini adalah benda bergerak dengan percepatan tetap. Kecepatannya naik. Tapi kemudian benda misalnya bergerak dengan kecepatan yang konstan setelah 4 detik ya. Setelah 4 detik kemudian dia bergerak dengan kecepatan yang konstan. Seperti ini. Maka berapa jarak yang ditempuh? Nah, itu bisa kita gunakan ini luas area 1 dan luas area 2. Itulah jarak yang ditempuh. Atau luas kurva, luas dari luas bangun yang dibentuk ini ya. Ini dari segitiga dan bujur sangkar. Nah, ini grafik tadi. Ketika benda misalnya bergerak dengan percepatan tetap. Awalnya 0 percepatannya, awalnya kecepatannya 0 dari diam, kemudian kecepatannya berubah menjadi 4 dalam waktu 4 detik. Berarti ini percepatannya adalah ya 4/4 ya, atau 1 meter per sekon kuadrat. Setelah 4 detik baru kemudian dia bergerak dengan kecepatan tetap sampai 8 detik. Nah, ini ketika menggambarkan suatu pergerakan benda. Nanti tergantung dari bendanya apakah bergerak dengan percepatan tetap atau kecepatan tetap. Ketika percepatan tetap maka seperti ini, miring dengan kemiringan tertentu. Ketika kecepatan tetap maka yang ini mendatar. Baik, sampai sini sebelum masuk ke latihan soal, mungkin ada pertanyaan? Atau kalau saya tanya dulu, nah ini sekalian kita tuntaskan. Ketika benda bergerak seperti pola seperti ini, awalnya dari 0 kecepatannya, kemudian berubah jadi 4,
Kemudian tetap ke sini sampai ke 8. Berapa jarak yang ditempuh? Gitu. Berapa jarak yang ditempuh? Coba dihitung secara sederhana. Caranya gimana tadi? Adalah bisa kita ketahui dari luas bangun trapesium ini. Atau kalau mau dipecah adalah luas segitiga ditambah luas bujur sangkar. Berapa? 24 24 meter. Gitu ya, 24 meter. Jadi ketika suatu benda bergerak kemudian digambarkan dalam grafik seperti ini, dan angka-angkanya ini, kemudian ditanya berapa jarak yang ditempuh, itu adalah luas bangun segitiga ini ditambah luas bujur sangkar. Luas bangun segitiga ini adalah setengah alas kali tinggi, yaitu setengah kali 4 kali 4, berarti adalah 8 ya. Kemudian tambah luas bujur sangkar, 4 kali 4, 16. 8 tambah 16 adalah 24. Oke. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, mudah-mudahan bisa. Kalau bisa, kita masuk ke latihan soal sekalian. Nanti kalau ada yang bingung, mungkin bisa sekalian terjawab di sana ya. Nah, kalau benda bergerak dengan pola seperti ini latihan 1. Perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu berikut. Benda bergerak dari sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ini kecepatan yang sumbu Y-nya. Sumbu X-nya adalah waktu. Jika kedudukan awal benda adalah minus 4 meter, minus 4 ini maksudnya meter ya, kedudukan awal ya. Minus 4 meter, maka berapakah, yang pertama adalah kedudukan benda setelah menempuh waktu 10 detik. 10 detik berarti mana? Di sini. Nah, setelah 10 detik. Dia jarak tempuhnya berapa gitu ya. Kedudukan benda apa kedudukan ya, bukan jarak tempuh. Kalau ini ditanya kedudukan. Kemudian yang B, kedudukan benda setelah 16 detik, berarti setelah di sini. Dan yang C, berapakah vektor perpindahan setelah 16 detik tersebut? Ya, silakan dikerjakan dulu sekitar 10 menit, baru nanti kita bahas. Cukup jelas ya tapi ya, soal ini ya. Ya, silakan dikerjakan, waktunya sekitar 10 menit. Setelah itu baru kita bahas. Berapa kedudukan benda setelah 10 detik, yang B setelah 16 detik, dan C vektor perpindahan setelah 16 detik. Ya. Silakan untuk yang A, kedudukan benda setelah 10 detik. Berapa? 12 meter, Pak. 12 meter, Pak. 12 meter. Oke, saya coba pengen tahu berapa orang yang bisa menjawab 12 meter. Coba angkat tangan. Raise hand.
12 meter. Oh, betul semua ya. Oh, banyak. Oke, saya kira banyak yang bisa menjawab 12 meter. Namun ada sebagian yang belum raise hand. Oke, nggak apa-apa. Jawabannya 12 meter. 12 meter. Yang belum ketemu silahkan coba sambil dicari ya. Nanti akan kita bahas juga. Jawabannya betul 12 meter. Untuk yang B, kedudukan benda setelah menempuh waktu 16 detik. Berapa? 44 meter. 44 meter. 44 meter. Oke, 44 meter betul. Yang menjawab 44 meter. Yang raise hand. Oh, banyak ya. Oke, sama. Kalau yang A betul, insya Allah yang B juga betul ya. Sekarang yang C. Berapa vektor perpindahan setelah 16 detik? 48 I cap meter. Berapa? 48 I cap meter, Pak. 48. Iya, Pak. 48. Oke. Semuanya sama? Sama ya? 48 meter. Oke. Atau kalau dimudahkan ya tadi. Kalau posisi pada 16 detik kok 44 meter, berarti ya tinggal 44 dikurangi dengan posisi awal, yaitu adalah -4. Sehingga posisi akhirnya atau posisi vektor perpindahannya adalah 48 I meter ya. 48 I meter. Baik. Perlu dibahas? Yang belum bisa menjawab butuh dibahas sedikit. Coba saya jelaskan sedikit ya. Oke. Tidak perlu orek-orek dulu. Mungkin ini dari sini saja. Kedudukan benda setelah menempuh 10 detik berarti adalah luas kurva pada bangunan dari sini, luas segitiga ini, ditambah luas segitiga ini, kemudian tambah luas 4 persegi panjang ini, karena kan sampai 10 detik aja ya. Nah ini. Luas segitiga ini adalah setengah alas kali tinggi, setengah kali 4 kali -8. Yaitu adalah setengah kali 4 adalah 2, 2 kali 8 adalah 16, -16 ya, -16. Kemudian yang sini setengah kali 4 kali 8. Berarti 16. Nah, 16 dengan ini netral, hilang karena kan dijumlahkan ya antara ini -16, ini 16, berarti udah hilang. Tinggal yang kotak ini, yaitu adalah 2 kali 8, yaitu adalah 16. Saya kira masih mudah ya, bisa ya. Kemudian kalau sampai 16 detik, berarti ini tadi sudah dapat 16, tinggal ditambah ini. Ke sini, kemudian ke sini. Ini 16, ini berarti juga 16, berarti sudah 32. 32 tambah yang segitiga ini. Setengah kali 4 kali 8. Setengah kali 4 adalah 2, 2 kali ini adalah 2 kali 8 adalah 16. Berarti, maaf sebelumnya tadi. Oh, ini tadi saya salah ini ya, maaf. Oh ya, maaf tadi ada kesalahan sedikit. Di sini tadi adalah luasnya tadi kan 16 ya, tinggal tersisa lagi 16. Tapi kan posisi awalnya adalah -4. Nah, maka ditambah dengan -4 ini, atau ini posisi awal adalah -4 ditambah 16 ya. Jadi jawabannya yang tadi adalah
12 karena posisi awalnya ketinggalan. Posisi awalnya adalah minus 4. Sehingga minus 4 ditambah minus 16 ditambah 16 ditambah 16. Ini tadi habis dengan tinggal minus 4 tambah 16 yaitu adalah 12. Nah, selanjutnya tinggal 12 tadi ditambah ini. Luas ini tambah luas ini. 12 tambah 16 tambah 16 lagi. Yaitu adalah 44 meter. Dan vektor perpindahannya adalah ya 44 dikurangi posisi awal minus 4. Yaitu adalah 44 tambah 4 gitu ya. 48. Baik, sampai sini. Apakah masih ada yang kurang jelas? Kalau masih kurang jelas, silakan disampaikan. Akan kita ini pelan-pelan ya. Bisa ya? Jadi rumusannya kan kalau kedudukan adalah kedudukan awal ditambah luas ini, tambah luas ini, tambah luas ini. Ditambah luas dari kurva yang ada di bawahnya atau di terhadap sumbu X-nya. Ada? Kalau ada silakan disampaikan, nanti akan kita jelaskan lebih detail jika masih kesulitan. Tapi mudah-mudahan tidak ya, karena ini hanya penjumlahan saja, penjumlahan dan perkalian dari bangun sederhana, dari bangun persegi panjang dan segitiga. Baik, kalau ini cukup jelas, lanjut ke latihan 2. Nah, latihan 2 silakan dikerjakan pada gambar berikut. Suatu perjalanan dari A menuju E. Ini ya, dari A menuju E. Melewati B, melewati C, melewati D, dan sampai akhirnya ke E. Di mana jarak dari AB ditempuh setengah jam. A ke B setengah jam. B ke C 2 jam. C ke D 1,5 jam. Dan D ke E 1 jam. Jaraknya masing-masing ini A ke B 40 kilo, B ke C 30 km, C ke D 80 km, dan D ke E 60 km. Yang pertama adalah berapa besar kecepatan rata-rata perjalanan tersebut. Kecepatan rata-rata. Dan yang B-nya adalah berapa besar laju rata-rata perjalanan tersebut. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya kurang lebih sama, sekitar 10 menit. Dari soalnya, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup jelas ya, saya kira ya soalnya ya. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Ya, silakan. Berapa yang sudah ketemu? Untuk yang A, berapa besar kecepatan rata-rata perjalanan? Berapa? Ada yang sudah ketemu? Belum? Oke, kalau belum ya, silakan dilanjutkan dulu.
Ada yang sudah ketemu? Berapa? Untuk kecepatan rata-rata. Belum ya? Maaf, izin menjawab Pak, 30. Oh ya, silakan. Siapa tadi namanya? Sekar. Oh ya, 30 silakan. bukan, Pak. Sekar. Berapa? 30. 30 km per jam. Oke, 30 km per jam. Ya. Ada lagi yang sudah dapat 30 km per jam? Betul ya, jawabannya 30 km per jam. Coba, raise hand. Oh, banyak kok yang betul. Oh, banyak. Oke. Tapi masih banyak juga yang belum ya. Banyak juga yang belum raise hand. Oke. Nanti kita bahas. Yang B-nya, laju rata-rata? Izin menjawab Pak, 42 km per jam. 42 km per jam. Oke, betul ya. Oke. Yang B-nya 42 km per jam. Coba, yang dapat 42 km per jam. Angkat tangan. Oh, banyak. Saya kira banyak. Ada 40 lebih. Oke, terima kasih. Kita bahas sedikit. Nah, ini perjalanan dari A ke E melewati B, C, D, kemudian sampailah ke E. Dengan jarak tempuh demikian. Yang pertama ditanya besar kecepatan. Ketika kecepatan ini maka berupa vektor. Ketika ditanya kecepatan maka dia adalah vektor. Ketika vektor maka dia yang diperhatikan adalah arahnya. Artinya kalau A ke E itu jaraknya berapa? Itu adalah ya dari sini ke sini, jarak realnya, arah dari A ke E. Ini adalah ya ini garis melintang dari sini, ditarik dari A sampai ke E. Nah, untuk mengetahui garis melintangnya ini berapa, jarak sesungguhnya dari A ke E ini, maka bisa digunakan, yang pertama adalah menggunakan Pitagoras yang ini. Kalau ini X-nya 40, Y-nya 30, maka yang miringnya berapa? 50 gitu ya. Kemudian yang ini, jika X-nya 80, Y-nya 60, maka R-nya atau miringnya adalah ya akar dari 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat. Yaitu di sini adalah 100 gitu ya. 100. Sehingga jarak totalnya itu adalah 50 ditambah 100, yaitu adalah 150. Atau juga boleh langsung dari sini, dari A ditarik ke sini, kemudian ke atas. Dari A ke sini berarti kan 40 tambah 80 itu adalah 120. Sedangkan yang Y-nya adalah 60 tambah 30 yaitu 90. X-nya 120, Y-nya itu 90. Maka miringnya adalah ya akar dari 120 kuadrat ditambah 90 kuadrat. Nah, ketemulah nanti R-nya itu adalah 150 km. Jadi jarak tempuh aslinya, kalau ditanya kecepatan, maka ya jarak asli ini adalah hanya 150 km. Waktunya berapa jam? Ini adalah setengah jam, tambah 2, tambah 1,5, tambah 1. Yaitu adalah total 5 jam. Sehingga kecepatan rata-ratanya adalah 150 dibagi dengan waktu tempuhnya total, yaitu 5 jam. 150 bagi 5 adalah 30 km per jam. Oke. Sedangkan laju rata-rata, nah kalau ditanya laju adalah berdasarkan dari total lintasannya. 40 tambah 30 tambah 80 tambah 60. Berapa? 40 tambah 30, 70. 70 tambah 80, 150. 150 tambah 60, 210.
210 dibagi total waktunya adalah 5 jam. Yaitu dapatlah sekitar tadi 42 km per jam gitu ya. Baik, sampai sini. Mungkin ada pertanyaan. Bisa dipahami? Kalau ada pertanyaan boleh nanti akan kita bahas lebih detail. Tapi kalau tidak ya berarti saya anggap sudah paham semua ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lanjut ke latihan yang ketiga. Kedudukan sebuah benda dalam 3 dimensi setiap saat dinyatakan oleh ini. Kedudukannya itu adalah R sama dengan 4T kuadrat I ditambah 5TJ dikurangi 2K meter. Maka pertama tentukan besar percepatan sesaat pada waktu 15 detik. Yang kedua adalah besar kecepatan sesaat pada saat T5 detik. Dan C adalah posisi sesaat pada T5 detik. Ya, silakan dicoba dikerjakan. Waktunya juga sama, sekitar 10 menit ya. Ya, silakan yang sudah ketemu. Saya kira ini lebih sederhana. Untuk yang A, berapa percepatan sesaat pada T15 detik? Ada yang sudah ketemu? Berapa? 8, Pak. 8. Oke, 8. Coba raise hand yang dapat 8. 8 meter per sekon. Oh, banyak. 28, 29, 30. Terus 40. 40-an, 45, 4. Ya, sekira udah separuh lebih ya. Oke. Baik, jawabannya adalah 8 meter per sekon untuk besar percepatan sesaat. Kemudian yang B, besar kecepatan sesaat pada saat 5 detik. Kecepatan sesaat. Ada yang sudah dapat berapa? 40,31 meter per second. Berapa? 40,31 akar 1625 meter Ya. per second. 5 akar 1625. Oke. Akar dari 1625 atau akar dari 1625. Ya, silakan yang dapat jawabannya yang B adalah akar dari 1625. Raise hand. Hah? Kok baru dikit? Baru 7 yang raise hand. Yang raise hand baru apa? Rifan, Nariswari, Farid, Aulia. Oh, udah banyak ya. Oh, sudah. Oke. Sip. Sudah banyak 40-an ya. Jawabannya adalah akar dari 1625. Dan terakhir yang C, posisi sesaat pada T5 detik. Posisi sesaat. Berapa? Ada yang mau coba jawab? 10I 25J min 2K meter. Coba diulangi. 10I I topi 25J topi sama min 2K topi meter. Oke, coba misal ada yang lain? Ada yang lain? Posisi sesaat pada T5 detik. Sama semua? 100I plus Iya, Bapak maksudnya 100. Oh ya. Tadi aku nyebutnya 10 ya. Maaf, Bapak. Oh ya. Oke, coba diulangi lagi yang tadi.
Yang 10I tadi 100. apa? Nah, harusnya berapa? Maaf. 100 I 25 J min 2K meter. Oke. Ya. Jawabannya adalah 100 I ditambah 25 J dikurangi 2K meter. Itu ya, posisi sesaat pada 5 detik. Coba raise hand. Saya ingin tahu sekilas. Oh, banyak. 30, 40. Ya, sip. Banyak ya, 40-an, hampir 50. Kita bahas bareng-bareng sedikit. Barangkali ada yang belum belum paham. Yang pertama adalah besar percepatan sesaat. Ini diketahui adalah posisi ya. Posisi, kemudian yang ditanya percepatan sesaat. Berarti apa? Turunan dari posisi adalah kecepatan. Turunan dari kecepatan adalah percepatan. Berarti kalau dengan demikian, ini bisa kita turunkan secara bertahap atau secara langsung. Tapi lebih mudahnya bertahap saja. Dari persamaan ini 4T kuadrat tambah 5T kurangi 2, ini diturunkan, maka diperolehlah 8T tambah 5 untuk kecepatan. Ya, kecepatannya berarti adalah 8T I ditambah 5. Nah, kalau percepatan ya tinggal diturunkan lagi. 8T itu diturunkan adalah 8, sedangkan 5-nya diturunkan itu adalah 0. Sehingga percepatannya adalah ya tinggal 8 itu. 8 meter per sekon. Mau 15 detik, mau 10 detik, mau 5 detik, ya sama saja ya, karena percepatannya adalah tetap. Yaitu adalah 8 meter per sekon kuadrat. Sedangkan yang B ditanya adalah kecepatan sesaat pada T5 detik. Kalau ini posisi diturunkan menjadi kecepatan adalah 8TI ditambah 5J. Nah, sehingga kecepatan sesaatnya pada saat 5 detik, berarti ini tadi 8 kali T, ini ditambah 5J. 8T I ditambah 5J. T-nya diganti dengan 5, berarti adalah 8 kali 5 adalah 40, sedangkan 5-nya ya tetap. Sehingga 40I ditambah dengan 5J. Gitu ya. Besar kecepatan sesaat itu adalah 40I ditambah 5J. Nah, kalau ditanyakan besarnya, berarti adalah akar kuadrat dari masing-masing sumbu tersebut. Yaitu adalah akar dari 40 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 40 kuadrat adalah 1.600, 5 kuadrat adalah 25, sehingga 1.600 tambah 25 adalah 1.625 diakarkan. Ya, bisa ya, saya kira ini apa? Sebenarnya sudah saya siapkan orek-orek, tapi karena tadi banyak yang betul dan saya kira ini masih tidak terlalu sulit, ya orek-orekannya tidak jadi saya coba. Tapi kalau ada yang menghendaki, boleh. Misalnya belum paham, tetap belum paham dengan penjelasan seperti ini. Besar kecepatan sesaat adalah akar dari 40 kuadrat tambah 5 kuadrat, yaitu akar dari 1.625. Atau 40, sekian tadi ya. Sedangkan posisi sesaat pada T5 detik, ya ini posisi tinggal T-nya diganti 5, yaitu 4 kali 5 kuadrat adalah 100I, 5 kali 5 adalah 25J, 2 ya tetap 2K. Sehingga 100I tambah 25J kurangi 2K meter. Baik, sampai sini. Mungkin ada yang masih belum jelas. Kalau masih ada belum jelas, akan saya tambah orek-orekannya. Tapi kalau cukup jelas, ya sampai sini.
Ada yang belum jelas? Sudah cukup jelas, Pak. Jelas ya. Baik, kalau cukup jelas, latihan berikutnya. Yang keempat. Satu lagi ini aja. Diketahui benda bergerak dengan kecepatan, nah, yang diketahui adalah kecepatan, yaitu adalah 4TI tambah 5J kurangi 2K meter per sekon. Kemudian kedudukan awal benda tersebut adalah R0, yaitu 2,0,1. Ya, berarti pada sumbu X-nya itu 2, pada sumbu Y-nya adalah 0, pada sumbu Z-nya adalah 1 meter. Yang pertama adalah tentukan kedudukan benda tersebut setelah menempuh waktu 2 detik. Yang diketahui kecepatan yang ditanyakan adalah kedudukan benda setelah 2 detik. Dan yang B adalah tentukan percepatan benda setelah 2 detik. Ya. Silakan dikerjakan lagi. Satu lagi ini. Kedudukan benda setelah 2 detik dan percepatan benda setelah 2 detik. Sama waktunya kurang lebih 10 menit ya. Silakan dikerjakan. Ya, silakan yang sudah ketemu. Untuk yang A, kedudukan benda setelah 2 detik. Bagaimana Yang kedudukannya? Ya, silakan. Itu 10 I hat tambah 10 J hat min 3 K hat meter. Maaf, bisa diulangi? X-nya berapa, 10. Y-nya berapa? X-nya 10 meter, Y-nya 10 meter, Z-nya min 3 meter. Oke. Yang lain, ada yang beda? Ada yang beda? Ya, sama, Pak. X-nya 10, Y-nya 10, Z-nya Z-nya min 3. Oke. Yang lain? Ada yang berbeda? Sama semua? Oke, kalau sama semua, sekarang saya lihat yang jawabannya adalah X-nya 10, Y-nya 10, Z-nya minus 3. Atau kalau dituliskan rumusannya adalah 10I ditambah 10Y dikurangi 5, maaf, 10I ditambah 10J ditambah minus 3K ya, maaf ya, minus 3K. Angkat tangan berapa? 28. Ada lagi? Yang jawabannya X-nya 10, Y-nya 10, dan Z-nya minus 3. 36, 37, 39. Oke, cukup bagus ya. Tapi masih ada yang banyak yang belum pas. Nanti akan kita bahas. Jawabannya betul ya. 10I ditambah 10J dikurangi 3K. Itu untuk kedudukan benda setelah 2 detik. Yang B-nya, berapa percepatan benda setelah 2 detik? Berapa? 4, Pak. 4 ya, 4. Untuk sumbu X ya, untuk sumbu X adalah 4. Sumbu Y dan Z-nya 0 gitu ya. Baik,
Yang ketemu jawabannya 4, raise hand untuk yang B-nya. 30, 40, 50. Nah, ini lebih banyak. Baik, terima kasih. Sekarang kita bahas satu persatu. Kalau ini mungkin butuh orek-orek kali ya, karena rumusnya agak panjang ini. Rumusnya agak panjang, mungkin butuh sedikit orek-orek. Saya coba sekalian nyoba ya. Ini saya stop share dulu karena sepertinya tadi yang A jawabannya masih banyak yang belum betul gitu ya. Tadi baru sekitar 40 yang jawabannya betul. Oke, yang soal nomor 4 tadi, ini kan tadi sudah kelihatan belum pen saya? Ada, Pak. Udah, Udah ya. Pak. Tadi kan V sama dengan 4TI ditambah 5J tambah, dikurangi 2K. Kemudian R0 adalah 2,0,1. Gitu ya. Ditanyakan adalah kedudukan benda setelah 2 detik. Kedudukan berarti adalah integral dari VDT-nya. Sehingga kedudukan benda setelah 2 detik itu adalah R dikurangi R0 sama dengan integral VDT. Ini rumusannya karena ini adalah ditanyakan kedudukan, berarti setelah 2 detik adalah R. Ini R setelah 2 detik dikurangi R0 itu adalah integral VDT. Maka dari sini dirumuskan di sini adalah sumbu X, I, tambah Y, J, tambah Z, K, dikurangi, nah ini sumbu pada R0-nya ini kan tadi adalah 2I tambah 0K, 0J maksudnya. Ini ditambah K. Nah, ini sama dengan integral dari VDT-nya. Integral VDT. Nah, karena ini masing-masing ada sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu Z. Maka kita kerjakan satu-satu. Gitu. Untuk sumbu X, maka di sini kita peroleh X kurangi 2. Maaf, ini belum. Sumbu X ya. Sumbu X. Maka X dikurangi R0-nya, X0-nya. X0-nya yaitu adalah 2 ya. Sama dengan integral VDT. VDT-nya adalah yang ini tadi. Integral dari 4T ini. Integral dari 4T. 4T PT. Sehingga kita peroleh X kurangi 2 sama dengan 2T kuadrat. Atau dalam hal ini nanti adalah X sama dengan 2 ditambah 2T kuadrat. Yaitu adalah 2 tambah 2 kali 2 kuadrat. Sama dengan 2 tambah 8. Sama dengan
10. Sumbu X-nya adalah 10 meter. Sampai sini bisa diikuti. Jadi ini sumbu X-nya dulu, yaitu X dikurangi 2, yaitu integral Vx dt. Vx-nya yang ini, berarti 4T ini. 4T ini kalau diintegralkan adalah 2T kuadrat, sehingga ini pindah ke sini jadi positif, X sama dengan 2 tambah 2T kuadrat, yaitu adalah nilainya 10. Oke, itu untuk sumbu X. Sumbu Y-nya saya kecilkan dulu. Sumbu X jelas ya? Ada pertanyaan belum? Bisa diikuti ya? Oke, kalau cukup. Sekarang sumbu Y-nya. Kalau tadi sumbu X, sekarang sumbu Y. Sumbu Y-nya adalah Y kurangi 0. Karena kan tadi ini, sumbu Y0-nya adalah 0. Sama dengan integral VY dt. VY-nya yang mana? Ini adalah 5J ini tadi. Maka di sini adalah Y sama dengan integral dari 5, yaitu adalah 5T. Sehingga Y-nya adalah 5 kali 5, sama dengan 10 juga. Dan sumbu Z-nya Z dikurangi berapa tadi? Yang Z0-nya. Z0-nya adalah 1. Kurangi 1. Sama dengan integral dari VZ dt. Integral VZ dt itu adalah yang ini, minus 2 ini. Integral minus 2 adalah ya minus 2T. Sehingga Z sama dengan minus 2T ditambah 1. Minus 2 kali 5 adalah, minus 2 kali 2 adalah minus 4 tambah 1. Ditambah 1. Ini sama dengan minus 3. Oke, sehingga ketemulah Z-nya adalah minus 3. Sehingga kalau dirumuskan dalam kedudukan benda setelah 2 detik, yaitu tadi adalah 10I tambah 10J minus 3K. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Bisa diikuti? Bisa ya, saya kira ya. Oke, kalau bisa, ini saya stop share. Sedangkan yang B-nya tadi percepatan itu tinggal diturunkan ya. Diturunkan dari 4T tadi, turunannya adalah ya 4. Sedangkan yang lainnya 0. Baik, saya kira untuk materi sudah cukup ya. Materi sudah habis. Latihan soal saya kira juga sudah cukup mewakili dari beberapa komponen di dalam kinematika benda ataupun titik. Sampai sini barangkali kalau ada pertanyaan ataupun diskusi silakan. Cukup ya.